Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, kemarin kita sudah sampaikan sedikit tentang bagaimana para pembesar kaum yang didakwahi oleh Ibrahim alaihissalam di kota Babil itu menolak dan membakar Ibrahim alaihissalam. Besarnya api yang berkobar pada saat itu sampai-sampai mereka harus melempar Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke dalamnya menggunakan manzanik. Manzanik itu pelempar aslinya dari buat batu, Pak. Kalau perang batu dilempar ke tempat musuh gitu, Pak. Ketepel besar lah kira-kira gitu. Maka ketika beliau Ibrahim alaihissalam itu bajunya dibuka, Pak. Maka nanti ada satu riwayat yang sudah kita bacakan, orang pertama yang dipakaikan baju di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla adalah Ibrahim alaihissalam, karena saat itu baju beliau dijambak. Dijambak itu apa ya? Direbut secara paksa untuk dilemparkan ke dalam api itu, Pak ya. Nggak panik, Pak. Biasa saja. Ibrahim alaihissalam itu ketika dilemparkan ke dalam api tidak panik, Pak. Tidak menggerutu, tidak menjerit, dan tidak berteriak-teriak. Ya sudah, gitu. Apa yang diucapkan secara berulang-ulang penuh ketenangan oleh Ibrahim alaihissalam itu termaktub dalam hadis Bukhari nomor 39 nomor 4564, Pak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, diucap berulang-ulang oleh Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, Pak, dalam riwayat Bukhari 39 nomor 4564. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wah, lantas jadi ijazah, Pak. Banyak orang ini, Pak, di pengajian bahasa. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Ringan, Pak ya, gampang bacanya, Pak ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ucapan ini dibacakan dalam kondisi yang begitu mengerikan, Pak. Loh iya, mau dibakar kok. Apinya yang dalam satu kisah disebutkan dari jarak 12 kilo pun itu masih terlihat kobarannya, Pak. Jadi melemparkannya harus dari jauh. Bapak bayangkan saja, para pencinta pramuka ini kalau bikin kobaran api sampai segitu enggak, Pak? Bakaran itu, Pak. Maka jemaah sekalian, ucapan ini dibacakan oleh Ibrahim alaihissalam yang dimampui oleh Allah Azza wa Jalla, dimampui, Pak. Ibrahim itu akhirnya santai saja, Pak, karena diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pertolongan. Begini bilangnya, Pak. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kami berfirman kepada api, hai api, jadilah engkau sebagai kesejukan dan keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak mencelakakan Ibrahim, maka kami jadikan mereka lah justru yang paling rugi. Al-Anbiya ayat 69 ayat 70. Terbakar enggak Ibrahim, Pak? Enggak, Pak. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini ayat, Pak. Jadi jangan dipakai untuk zikiran gitu ya. Zikiran mantra maksudnya ini. Baik. Sebagian teman-teman yang belajar Saiful Geni, Saifi Geni ya,
Makanya ini Pak, kok saya tahu dulu pernah belajar Pak. Parah ini Pak. Oh, bener sih ya, serius. Dulu waktu belajar debus, anti apinya yang dibaca ini Pak. Oleh kiainya. Sedikit saya sampaikan Pak, pakai air kelapa dibelah lalu diusapkan kepada yang mau pentas Pak. Ya narukuni barda wasalaman, ya narukuni barda wasalaman, dibaca 11 kali. Parah kan Pak? Bapaknya ngaji, jangan dipraktekkan. Nanti Pak Jono pulang, ngambil kelapa dibelah, ya narukuni barda wasalaman 11 kali diusapkan, geseng Pak gitu ya. Jangan coba-coba. Ini adalah riwayat Pak, kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Anbiya ayat 69-70. Jangan jadikan itu Pak. Baik jamaah sekalian, selamat Pak, selamat. Beberapa hari sampai api itu padam, bahkan yang geseng itu akhsarin, yang rugi justru yang membakarnya Pak. Muka mereka pada menghitam karena akibat debu yang sampai ke mereka Pak. Jadi yang geseng itu justru para pembesar yang nengok lagi Pak. Gesengkah? Dilihat masih hidup. Nah, gesengkah? Masih hidup. Sampai berhari-hari Pak. Nah, hitamlah muka mereka karena penasaran melihat Ibrahim alaihissalam itu tidak terluka sedikit pun dengan api itu. Saya lanjutkan jamaah sekalian. Dulu di zaman Ibrahim alaihissalam itu hidup salah satu raja yang namanya Numrud atau Namrud. Numrud bin Kanan. Numrud bin Kanan. Jadi ada 4 raja yang di zaman itu bagus Pak. Ada 4 raja yang besar, 2 garis kiri, 2 garis kanan Pak. Nah, di kitab ini sebutkan Pak. 2-nya ngaku Tuhan Pak. Nanti itu Pak ya. Nanti ada 4 raja. Salah satu rajanya itu hidup di zaman Ibrahim alaihissalam. Satu raja Numrud itu di zaman Ibrahim alaihissalam, itu garis kiri Pak. Garis-garis nakal ini Pak. Yang kedua hidup di zaman Nabiullah Musa, namanya Fir'aun, itu juga ngaku Tuhan. Ada juga 2 raja yang legendaris juga Pak, tapi garis kanan, bagus. Satu namanya Sulaiman alaihissalam, satunya lagi nanti Dzulqarnain. Itu disebutkan di surah Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Dzulqarnain. Jadi 2 garis kiri, Numrud bin Kanan, Fir'aun bin siapa ya bapaknya ya, Fir'aun ya. Dah nggak usah dicari, biarin aja Pak. Gitu. Bin Ramses ya, Ramses itu julukannya. Dah jangan dicari, biar aja. Ada garis kanannya Sulaiman bin Daud ya, anak Daud. Lalu Dzulqarnain. Baik. Numrud atau kita menyebutnya Namrud itu salah satu raja yang hidup di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan pernah mendengar bagaimana Ibrahim alaihissalam itu selamat Pak dari kobaran api itu. Satu waktu di dalam Al-Baqarah 258 itu bermula kisah pertemuan Nabiullah Ibrahim dengan Namrud dalam firman-Nya begini Pak. Alam taro ilalladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa hubital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini percakapan Ibrahim alaihissalam dengan Namrud gini Pak.
apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat? Ini ditunjukkan kepada siapapun yang punya kemampuan berdebat, Pak ya. Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Satu riwayat disebutkan namanya Namrud, Pak ya. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Raja ini bilang gini, Pak, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Wah, keren kan, Pak? Namrud bilang gitu, Pak, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Buktinya bisa, panggil Mang Sapri maju, Mang Chandra maju. Dibilang gini, saya akan mematikan ini orang nama Sapri. Panggil Algojo, Pak, bunuh, penggal kepalanya. Mati kalau mati, Pak. Saya bilang, saya biarkan dan saya akan menghidupkan si Chandra. Saya nggak akan bunuh Chandra. Algojo suruh pergi, mati kan, hidup, nah hidup gitu. Jadi cara menghidupkan mematikannya Raja Namrud begitu, Pak, pakai wasilah, pakai fasilitas Algojo, gitu. Allah nggak begitu, Pak. Lalu spontan Ibrahim bilang begini, Pak, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu di arah barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah 258. Ini isyarat begini, Pak. Matahari ini terbitnya biasanya dari timur. Hari ini tolong terbitkan dari barat. Mampukah itu, Pak? Namrud terdiam, dan jelas sekali kalau dia itu tidak mampu melakukan itu. Dan Ibrahim alaihissalam mengatakan gini, dan Robku mampu melakukan itu. Lakukanlah wahai orang yang mengaku sebagai Tuhan, terbitkanlah 1 hari saja. Gak usah setiap hari, Pak, 1 hari saja gitu. Namrud itu ternyata tidak mampu, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 525 itu disebutkan, mengapa Namrud tidak balik menantang Tuhan Ibrahim untuk menerbitkan matahari dari barat? Untungnya, Pak, untungannya, Pak, gitu. Namrud itu tidak balik bertanya, wah saya nggak mampu, kalau gitu Tuhan kamu deh gantian terbitkan dari barat. Wah, malah kiamat itu. Tapi nggak begitu, Pak. Namrud seketika terdiam, sedikit lagi saya sampaikan, Pak. Lalu bilang begini, Pak, jawaban yang cukup mengatakan bahwa saya tetaplah Tuhan kota Babil. Tapi nggak bisa, ya pokoknya Tuhan. Nah, setelah gitu, Pak ya. Maka untuk membinasakan Namrud itu tidak perlu menggunakan azab yang pedih seperti cerita-cerita kaum sebelumnya, Pak. Bumi dibalik, air ditumpahkan, tsunami dilakukan, gempa diperhebat, apalagi, Pak, hujan batu. Gak usah, Pak, cukup seekor nyamuk, dibunuh makin nyamuk, Pak, masuk ke dalam lubang hidungnya, lalu nyamuk itu terus berputar-putar di dalam kepalanya selama 400 tahun. Ulangi, bener kan ya, Pak? Saya cek dulu, Pak ya, di paragraf kelima. Lalat tersebut, nyamuk tersebut, nah nyamuk ya, Pak ya, dubah. Dubah itu walaupun bisa diartikan nyamuk atau lalat, Pak ya, tinggal di kepalanya selama 400 tahun. Jangan saja, Mang Sabri, jangan dibayangkan. Dan selama itu pula dia meminta kepada para pembantunya untuk dipukul kepalanya. Jadi ajudan, nanti punya ajudan ini, Pak Riban. Ada ajudan, hobinya mukulin kepala bos. Kebayang gak, Pak? Di paragraf ke-5 baris terakhir dibilang begini,
Semakin keras seseorang memukul kepalanya, maka itu pertanda yang memukulnya sayang kepada beliau. Pak, pelan, lebih kencang gitu. Pak, bagus gitu. Berani nggak Pak Jono? Ada ketua masjid masuk begitu, pukul kepala, kesenggol palanya, Anda nggak tahu siapa saya. Wah, itu kesenggol palanya, Anda nggak tahu siapa saya. Namrud ini Pak, subhanallah, dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara ajudannya punya hobi ngelepakin kepala rajanya Pak, panggil. Jadi tiap hari itu Pak sakit lepak, pak gitu Pak. Bahkan disebut di sini bil mitraqah, dengan alat pemukul yang terbuat dari kayu Pak. Mungkin kayu gepeng kali gitu Pak ya. Bapak nanti belajar sehari dikelepak 7 kali ke 8 kali. Demikianlah Allah Azza wa Jalla mempermalukan Namrud yang menyombongkan diri sebagai raja 400 tahun itu, dan menyiksa menghinakannya selama 400 tahun pula. Setelah melewati 400 tahun dengan kondisi yang mengenaskan itu, barulah Allah Azza wa Jalla mewafatkannya. Tafsir Tabari nomor 572 dan tafsir Muqatil bin Sulaiman halaman 216. Demikian akhir kehidupan raja kafir yang angkuh dan sombong. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara begini Pak ya. Terus apa yang kita sombongkan Pak? Mudah-mudahan kita nggak sombong lagi. Insya Allah besok kita sampaikan Ibrahim alaihissalam itu diusir Pak dari kota Babil. Kita sampaikan besok Pak ya. Nasri minallah wa fatun qarib wa basyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.